Oke, sip. Takut salah. Oke, baik. Jadi hari ini materinya adalah mengenai sampling data. Sampling data itu tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya pada dasarnya dalam proses auditing itu sampling data itu ketika Anda dihadapkan dengan data yang banyak gitu ya. Karena entitas perusahaan yang diaudit atau yang diperiksanya cukup besar, misalkan ya, perusahaan yang cukup besar, punya banyak anak perusahaan, atau bukan mungkin sudah multinasional gitu ya, datanya saking banyaknya, kalau misalkan diaudit secara keseluruhan sekaligus, tentu bisa membuat proses audit menjadi sangat panjang. Terus juga nanti ketika diproses di ACL-nya nantinya jadi lebih berat karena memori komputer yang digunakan jadi lebih besar gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkan satu teknik sampling gitu ya yang digunakan untuk memilah-milah data yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan. Kurang lebih seperti itulah fungsi dari sampling. Nah, untuk sampling sendiri di ACL ada dua pendekatan ya. Pendekatan pertama adalah monetary unit sampling ya, dan yang kedua adalah record sampling. Nah, apa sih bedanya ya? Jadi monetary unit sampling atau sering disebutnya dengan MUS gitu ya, itu melihat sampling berdasarkan nilai apa ya, nilai ekonominya lah gitu ya, nilai ekonomiknya atau nilai monetary-nya. Di mana nilai ekonomi ini tentu dilihat dari nilai rupiah yang lebih besar, itu punya peluang probabilitas yang lebih tinggi untuk terpilih karena nilai ekonomi karena kalau misalnya nilai rupiahnya lebih besar, tentu nanti nilai ekonomi yang berdampak ke perusahaan itu jauh lebih besar. Maka monitoring unit sampling ini dilihat dari sisi itu. Jadi dilihat dari nilai ekonominya, dilihat dari sisi monetary-nya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya, sampling ini menggunakan ini adalah nilai rupiah yang lebih besar, probabilitas lebih akan terpilih dalam sampel dibandingkan dengan nilai rupiah yang lebih kecil gitu ya. Karena sampel dengan nilai rupiah yang besar lebih mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan dengan record yang mempunyai rupiah yang lebih kecil. Jadi secara konseptual kalau dengan pendekatan monetary unit sampling dilihatnya adalah dari sisi ekonominya gitu ya. Nah, terus record sampling ini cocok untuk apa? Pendekatannya adalah untuk substantif test ya. Jadi untuk pengujian substantif dan untuk pengujian overstatement test ya. Nah, tapi tidak cocok untuk pengujian ketaatan atau compliance test. Jadi kalau compliance test kan seberapa kecil pun selama tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan dianggapnya salah. Ya, maka sampling ini kurang cocok untuk jenis yang ini, yang compliance test. Tapi cocok untuk nilai substantif gitu ya, nilai substantif test atau overstatement test gitu ya. Nah, terus yang metode yang kedua adalah record sampling ya. Nah, record sampling sendiri pendekatannya ada dua nantinya. Ada fixed interval sampling, ada cell sampling, dan ada random sampling. Ya, ada tiga, sorry. Ada fixed internal sampling, ada cell sampling, dan random sampling. Tapi intinya apa record sampling ini? Bahwa record sampling ini dia tidak melihat dari sisi ekonominya. Gitu. Bahkan semua nilai, mau besar, mau kecil, punya peluang untuk terpilih sebagai sampel. Gitu ya, karena tidak dilihat dari nilai ekonomi dan nilai monetary-nya. Nah, terus pendekatan record sampling ini nanti kalau diurutkan ya, jadi diturunkan gitu ya, itu nanti ada yang namanya fixed internal sampling ya. Jadi fixed internal sampling itu apa? Ini mungkin metode yang lebih sering digunakan ya karena dia sifatnya konsisten. Jadi kita menentukan intervalnya tuh jaraknya tuh tetap gitu ya. Nah, terus nanti bagaimana cara menentukan intervalnya, yaitu tergantung data yang kita punya, gitu ya. Terus bagaimana kita menentukan apa namanya nanti confidentiality-nya, gitu ya. Itu tergantung juga auditornya sebenarnya nanti seperti itu. Nah, terus kalau yang cell sampling ini dia diambilnya secara acak, gitu ya. Secara acak saja, itu hampir mirip dengan random sampling, cuman di random sampling itu kita harus memperhatikan juga populasinya, gitu ya. Populasinya harus dilihat dulu. Jadi kalau cell sampling itu diambil secara acak saja, gitu ya. Nah, maka kalau random sampling sama diambil secara acak, cuman harus diukur dulu populasinya. Seberapa besar populasinya dulu. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih baik antara cell sampling dengan random sampling, sebenarnya adalah random sampling ya, karena dia mengukur
rekur populasinya terlebih dahulu sebelum mengambil data secara acak gitu ya, sampel secara acak. Jadi yang sering biasanya digunakan untuk record sampling yang mana antara fixed internal sampling dengan random sampling. Jadi untuk cell sampling ini jarang digunakan karena tingkat tingkat kepercayaan pengambilan sampelnya jauh lebih rendah dibandingkan dua metode yang lain, gitu ya. Jadi nanti di dalam ACL itu nanti ada pengukuran confidentiality-nya, gitu ya. Jadi ada pengukuran tingkat kepercayaannya, ada margin error-nya, gitu ya. Jadi nanti bisa kelihatan kalau misalkan yang cell sampling ini jauh lebih rendah, gitu ya, kemungkinan seperti itu, ya. Nah, terus apa saja tahapan yang harus kita lakukan untuk menentukan sampling di ACL, gitu ya. Yang pertama adalah tentu untuk menentukan ukurannya, ukuran sampelnya. Ya, jadi ukuran sampel ini nanti juga Anda harus sebenarnya sih idealnya ya tentu Anda harus memiliki pengetahuan dalam statistik gitu ya. Jadi Anda sudah tahu populasinya, terus nilai ratanya berapa gitu ya, median modusnya berapa, minnya berapa, baru nanti Anda dari situ bisa menentukan kira-kira ukuran dari populasi gini, sampelnya segini loh gitu. Idealnya sih seperti itu. Nah, tapi di ACL ini sebenarnya Anda tinggal masukin nilainya saja gitu ya. Terus yang kedua adalah setelah Anda menentukan ukurannya, tentu yang berikutnya adalah menentukan sampelnya. Jadi dari ukuran misalnya anggaplah dari 1.000 data, terus Anda menentukan bahwa ukurannya itu saya hanya mau ngambil 10%-nya misalkan. Kan berarti nanti yang keluar adalah sekitar kalau 1.000 data sedikit gitu ya. Misalkan kalau misalnya 1 juta data, itu ya ambil 10%-nya lah gitu. Nah, nanti keluarnya ya tinggal 10% kali 10 juta data. Nah, nanti dilihat kalau kita menggunakan monetary unit sampling, maka data sampelnya yang banyak adalah data-data yang monitoringnya nilai ekonomisnya lebih besar. Tapi kalau random sampling, maka data yang diambilnya tentu nanti ngacak. Ya, ya tergantung nanti kita menggunakan interval yang tetap fix, interval sampling, atau yang random sampling. Gitu ya. Nah, jadi nanti tahapan yang pertama menentukan ukurannya dulu, yang kedua adalah hasilnya, hasil sampelnya, dan yang ketiga adalah mengevaluasi hasil sampling. Jadi ada 3 tahapan dalam sampling, ya ada size, ada sampel, ada evaluate, gitu ya. Nah, terus kita akan coba langsung aja ya, biar kita tahu caranya seperti apa. Kita gunakan file AR. Ini file AR ini saya pakai karena datanya lumayan banyak, walaupun seharusnya sih sebenarnya datanya harusnya data yang besar, gitu ya. Datanya mungkin data yang ya jutaan data atau bahkan lebih gitu ya. Cuman kebetulan saya nggak punya data sebanyak itu ya, tapi saya pilih data air karena dia recordnya kurang lebih ada 772 record ya. Nah, nanti kita cobain ya. Sekarang misalkan kalau Anda lagi buka laptop, silakan kita coba bareng-bareng. Untuk file-filenya sudah bisa di-download ya di iPintar ya, sudah saya upload semua. Jadi nanti silakan di-download. Kalau mau langsung nyobain bareng-bareng juga boleh ya. Silakan saja. Sekarang saya coba buka dulu ACL-nya ya. Saya bikin project baru. Sorry, ACL-nya sudah tampil belum di layar? Belum, Pak. Belum tampil ya. Sebentar ya. Screen aja ya. Nah, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang saya buka ACL-nya. Tadi kan saya bahas bahwa kita gunakan file AR ya. Ini file AR ini yang akan kita ambil sampelnya ya. Terus berarti langkahnya tinggal new project dulu ya. New project. Saya bikin di D, misalkan gitu ya. Terus saya bikin di ACL, praktisi sesi 10. New folder latihan. Sesi 10. Kalau ada yang mau bareng-bareng silakan. Terus saya beri nama projectnya npm, nama kelas. Nah, sekarang saya ambil data AR-nya ya. Saya ambil dulu data AR-nya.
Nah, ini data AR-nya ya. Terus saya perbaiki dulu data AR-nya, record delete-nya saya hapus. Record delete-nya saya hapus. Kemudian saya urutkan dulu data AR-nya biar mudah dibaca ya. Del do type ya. Terus saya hapus record delete-nya secara permanen. Nah, ini ya. Berarti sekarang kita sudah punya data AR di ACL kita, di project kita ya. Nah, anggaplah misalkan data ini ada 700, tadi kan ada 700, kita coba cek aja dari sini ya. Analyze, di sini ada total ya. Total. Analyze pakai count saja. Dia akan muncul di sini ada 772 record counted, berarti secara keseluruhan datanya ada totalnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lakukan sampling ya. Nah, kita tinggal ikutin langkah-langkahnya. Di sini kita diminta, nah jadi untuk melakukan sampling itu kita diminta untuk melakukan statistik terlebih dahulu ya. Nah, statistik terlebih dahulu, terus statistiknya berdasarkan apa? Kalau misalkan kita samplingnya yang monetary unit sampling, maka yang kita ambil adalah yang nilai amount-nya ya, karena nilai ekonominya kan yang dilihat gitu ya. Nah, beda dengan misalkan kalaupun misalkan nanti random sampling juga sebenarnya bisa saja gitu ya dari nilai ekonominya, walaupun nanti perbedaannya ketika kita menggunakan monetary unit sampling, maka seharusnya data-data dengan nilai ekonomi yang lebih besar yang lebih berpeluang diambil gitu ya dibandingkan dengan yang record sampling. Kalau record sampling kan tadi random gitu ya. Nah, berarti sekarang kita harus menentukan dulu statistik dulu ya. Kita pilih statistik dulu, terus nanti di statistics on-nya kita pilih amount ya. Sehingga nanti kita muncul record datanya ya. Kita langsung cobain saja ya. Jadi nanti tinggal pilih analyze ya. Pilih statistik on-nya pakai record amount. Terus klik OK ya. Nah, ini datanya ya. Jadi ada 772 data ya. Ada data kosongnya 1, data yang ada nilainya ada 770, total keseluruhannya ini, rata-ratanya ini ya. Nah, di sini ada nilai terbesar, nilai terkecil ya. Nah, kalau misalkan sudah kita lakukan statistik dan datanya keseluruhannya sudah keluar, maka langkah selanjutnya adalah menentukan gitu ya, menentukan ukurannya. Nah, di sini nanti ada dua pilihan, ada monetary, ada record ya. Nah, kita akan coba monetary dulu lah gitu ya. Nah, berarti tinggal Anda pilih dari sampling, pilih size. Nah, di sini ada monetary. Nah, di sini ada report ya, tinggal kita pilihan ya. Kalau di monetary tentu nanti ada materiality-nya, tingkat yang dianggap sebagai nilai ekonomi yang diterimanya berapa gitu ya. Terus di sini ada expected total error, maksudnya kalau misalkan sampel yang diambil ini error, maka error yang bisa diterimanya berapa gitu ya. Nah, confidence ini adalah berarti nilai kepercayaan terhadap sampel yang diambilnya, dan populasi ini berarti jadi total keseluruhan data gitu ya. Nah, dari sini ya kita tinggal tentukan saja ya. Misalkan di sininya ini kan populasinya tadi ditotalkan nilai ini dari hasil statistik ya. Terus confidence ini sebenarnya ini datangnya dari mana Pak menentukan 95% ya. Sebenarnya nanti kembali kepada auditornya ya. Misalkan kalau auditornya punya apa ya, bukan insting lah, punya naluri gitu ya, punya intuisi bahwa dari sekian banyak data ini saya masih mungkin diambil. Misalkan kalau saking banyaknya gitu ya, kalau ini kan kebetulan cuma 772 data gitu ya, dengan 95% hanya dibuang 5%, itu masih oke gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya banyak sekali kan berarti tidak mungkin diambil 95% kan gitu ya. Mungkin hanya diambilnya mungkin 50%-nya. Atau mungkin cuma 30% ya, karena tujuannya agar proses auditingnya jadi lebih cepat. Nah, itu nanti itu dari mana bisa menentukan seperti itu kembali ke auditornya gitu ya. Jadi tergantung auditornya gitu ya, mau menentukan confidence-nya berapa. Nah, jadi itu nanti ke intuisi seorang auditor.
melihat data yang diaudit sebenarnya seperti itu, ya. Nah, di sini di kasus ini saya menentukan 95%. Jadi yang saya buang hanya sekitar 5% gitu ya dari total populasinya. Terus di sini populasinya kita ngambil dari nilai statistik yang tadi kan. Nah, berarti ini tinggal saya isikan ya, di sininya 95 ya. Terus populasinya ini ya, saya ambil yang ini. Ini saya isikan saja ya, 585. Sorry, ini kalau di sini harusnya pakai titik jadinya ya. Oh, dihilangkan titiknya ya. 585.719,85 ya. Tentu mentalitinya berapa yang kita mau ambil. Misalkan kalau di kasus ini nilai ekonomi yang kita mau tentukan adalah 12.000 ya. Ini satuannya dalam dolar ya. Karena data yang di sini kan datanya bukan dalam rupiah gitu ya. Jadi sekitar 12.000 dolar. Nah, kalau misalkan nanti Anda juga tentukan sendiri gitu ya. Cara menentukannya gimana ya? Sebenarnya bisa dihitung dari laporan keuangannya gitu ya. Jadi nilai laporan keuangannya berapa gitu ya. Misalkan kalau cuma laporan keuangannya misalkan cuma dalam ratusan juta, ya nggak relevan kalau kita ngambil nilai materialitasnya cuma hitungannya dari 1 juta, itu nggak relevan karena terlalu dekat gitu ya. Tapi kalau misalkan nilai ininya sampai miliar, sampai triliunan gitu ya, kita juga nggak mungkin nilai materialnya cuma 1 juta gitu ya, karena 1 juta dari 1 triliun dan tidak punya nilai material terlalu tinggi gitu ya. Jadi nanti bisa diukur dari situ ya. Cara mengukurnya kurang lebih seperti itu. Jadi dilihat dulu, misalnya kalau perusahaannya mengelola keuangannya cuma sampai masih jutaan, ya kita harus turunin gitu ya. Mungkin yang disebut materialitas dalam ratusan juta itu dimulai dari 500.000 misalkan gitu ya. Tapi untuk 1 miliar baru dinilai materialitas itu kalau dihitungnya mulai di atas 10 juta misalkan. Nah, bisa seperti itulah kurang lebih cara menentukannya. Nah, misalkan di sini di kasusnya 12.000, saya masukkan 12.000 ya. Terus saya calculate. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Berarti dari 772 data ya, dengan confidence-nya 95% ya, dibuang 5%-nya kurang lebih gitu ya. Jadi tidak 100% gitu ya. Tidak 100% terhadap sampel tersebut. Itu saya peroleh 146 record ya. Itu dengan tingkat confidence-nya 95. Kalau nanti misalkan ininya dirubah, misalkan saya cuma kepercayaannya cuma 50% gitu ya, tentu nanti akan lebih sedikit lagi gitu ya. Kalau misalkan ininya saya ambil 100% misalkan ya, ini tentu nggak mau, karena kalau 100% berarti kan total populasi gitu ya. Misalkan ini 98 saja gitu ya, ditinggikan, ini tentu naik lagi gitu ya. Jadi nanti ini tergantung nilai sample size, ini tergantung tingkat confidentiality-nya. Kalau populasi tentu ini sudah fix ya dari sini ya. Dan tingkat materialitasnya ini tergantung dari sini. Jadi kalau ini misalkan saya rubah 80%, terus misalkan ini saya mulai dari 1.000 misalkan ya, tentu kalau dikalkulat nanti berubah ya. Malah sampel saya jadi anomali ya. Kenapa anomali? Karena datanya tidak masuk akal kalau saya ambil dari segini gitu ya. Dengan tingkat confidence 80, maka di sini munculnya 900, sedangkan data kan cuma muncul ada 772 data. Berarti kalau dengan aturan seperti ini udah nggak masuk akal gitu ya. Berarti kalau misalnya saya tingkat 90, terus materialitasnya ini masih nggak masuk gitu ya. Jadi dari kasus ini saya sudah menentukan seperti ini ya. Kita calculate ya, berarti dari 772 data itu kita ambil materialitasnya adalah 12.000 ya. Dengan populasi adalah nilainya seperti ini, maka diperoleh sampelnya adalah 146, terus interval antar sampelnya adalah 4.000 ya. Nah, kalau pakai monetary unit sampling tentu nanti maksimum errornya ini triable-nya 0 ya. Beda dengan yang record, nanti kan di sini kita tentukan ya expected total error-nya berapa gitu ya. Nah, tinggal klik OK, nanti akan dihitung harusnya ya. Ini ya.
Kemudian kalau sudah kita masuk ke sampling, ke sampel, ya. Berarti tinggal kita tentukan tadi kan ini ya. Kita sudah menentukan ukurannya ya, ada 100 berapa tadi? 146 ya. Terus intervalnya 4000, totalable-nya adalah 0 ya. Ini hasilnya. Nah, berikutnya adalah kita tentukan sampel itemnya. Nah, berarti tinggal kita pilih kan tadi ya, yang amount, monetary unit sampling ya. Berarti tinggal tentukan intervalnya kan tadi ada 4000 kan, gitu ya. Nah, berarti ini tinggal kita tentukan ininya sudah, intervalnya tadi 4000 kita masukkan sesuai dengan hasil sampel size-nya. Nah, dimulainya dari berapa ya? Ini dari data awal yang kita ketahui gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti kalau di sini sudah ditentukan ya, ada 2, 3, 4 gitu ya, startnya dari situ. Tapi kalau misalkan nanti Anda mau berubah ya tinggal tergantung datanya gitu ya. Ini dari 2, 3, 4. Terus saya beri nama misalkan hasil sorry, bukan di if-nya ya, ini di to-nya. Hasil sampel. Oke. Nah, ini ya, keluar dari 772 data, diambil 146 ya. Dimulai dari inisial poinnya ini 2, 3, 4, nanti bisa tergantung datanya nanti mau dimulai dari berapa. Nah, sekarang hasil sampelnya sudah langsung dibuka ini ya. Ini hasil sampelnya. Kita tinggal cek, analyze, count. Ini berarti harusnya hanya 146 data. Seperti itu. Ya, jadi dari 772 data, kalau dari monetary unit sampling dengan tingkat confidence 95, nilai monitoringnya 12.000, ya, itu ada interval 4.000, dimulai dari 234, hasilnya ada 146. Kalau kita perhatikan, tentu nanti nilai-nilai ininya adalah nilai yang besar, gitu ya. Banyaknya akan nilai yang besar, gitu, yang diambilnya kalau kita perhatikan, gitu ya. Ya, jadi di atas 1.000 banyaknya, gitu ya. Karena kita ngambilnya tadi ya monetary unit sampling kan dilihat dari nilai monetary-nya ya. Nah, kalau random sampling itu nanti bisa ngacak gitu ya. Jadi tidak dilihat dari situ, pokoknya datanya diambil acak saja gitu ya dari tingkat confidentiality. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk yang monetary unit sampling. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Mungkin bisa diikuti pembahasannya? Kecepatan tidak? Bisa, Pak, bisa diikuti. Bisa diikuti, Pak. Bisa ya. Oke, baik. Tidak terlalu cepat ya ngebahasnya ya. Tidak, Pak. Oke. Saya lanjutin ya. Nah, itu untuk monetary unit sampling ya. Jadi monetary unit kurang lebih seperti itu. Jadi enaknya di ACL itu sudah ada fiturnya ya. Nah, kalau misalkan Pak, kalau manual gitu ya, misalkan nanti datanya adalah misalkan Anda punya data fisik gitu ya. Terus Anda ditentukan oleh sampel gitu ya. Terus tanpa menggunakan ACL. Ya, Anda mau tidak mau harus pakai statistik, pakai SPSS gitu ya. Kalau multivariabel pakai Amos 20 kalau nggak salah. Jadi ada toolsnya sih memang. Tapi itu perlu proses lagi ya, perlu ngitung dulu interval apa namanya k-mean-nya gitu ya dan seterusnya adalah metodenya gitu ya. Nah, kalau di ACL ini kita sudah tinggal masukin saja. Kelebihannya sih itu sebenarnya ya. Walaupun nanti saya kurang tahu ya di software yang lain kan setahu saya kan software audit ini tidak hanya ACL ya, ada DAC, ada juga yang dari Zahir juga ada, ya itu saya kurang tahu apa ada fungsi sampling juga atau tidak gitu ya. Mungkin nanti bisa Anda explore lah, Anda cari tahu sendiri. Nah, sekarang kita coba untuk yang record sampling. Nah, record sampling ini adalah untuk melakukan sampling dengan berdasarkan record dari satu file ya. Kita masih menggunakan file yang sama AR ya, karena kan kita biar tahu ya bedanya nanti jumlah samplingnya sama enggak gitu ya. Jadi yang tadi kalau kita menggunakan monetary unit sampling dari 772 data itu diperoleh 146 ya. Nah, kalau pakai record sampling nanti berapa gitu ya, kita lihat seperti itu.
Nah, langkahnya, nah kalau record sampling ini sebenarnya karena kita kan sudah menentukan size ya di awal ya. Kita sudah menentukan size di awal, ini bisa langsung ke sini gitu ya. Langsung ke sampel gitu ya. Karena size-nya kan sudah ditentukan di awal. Jadi kalau misalkan kita close dulu, ini hasil sampelnya kita buka lagi yang AR gitu ya. Samplingnya size, misalnya kita mau hitung lagi dari awal sih nggak ada masalah ya. Kita misalnya dari record, terus confidentiality-nya misalkan berapa nih? Misalkan kalau tadi kan dari monitor itu population-nya adalah nilai total ini kan. Nilai total amount berarti kalau di sini population-nya bukan nilai total amount tapi nilai record-nya ya. Berarti misalkan ambilnya confidence-nya sama lah, misalkan 95, population-nya adalah 772 ya, total record-nya. Terus error limitnya, misalkan kita mau tentukan berapa persen nih, misalkan paling tinggi misalkan 3% gitu ya. Tapi yang diharapkannya cuma 1%. Kita calculate saja dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dari sampel dari populasi ini yang Anda perhatikan ini ya. Populasinya berbeda ya. Kalau kita menggunakan monetary itu berarti nilai ekonominya ya, nilai uangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada data kas berarti nilai kasnya ya. Ada totalnya ada berapa juta gitu ya. Nah, kalau pakai record yang diambil bukan nilai kasnya tapi nilai jumlah datanya. Jadi kalau nilai kas tadi 10 juta, datanya cuma 10 ya jangan disampel ya, masih sedikit kan gitu ya. Tapi misalkan dengan tadi jumlah kasnya 10 juta, datanya ada 1.500 gitu ya. Dan menurut Anda butuh menentukan sampel, ya berarti yang diambil adalah 1.500 tadi, bukan 10 jutanya. Kalau menggunakan pendekatan record sampel gitu ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan sampel, ternyata sampel size-nya diperolehnya segini dengan upper error-nya. Jadi kalau misalkan nanti sampelnya error, bisa diterima itu maksimalnya 3%, tapi kita berharap cuma error hanya 1% gitu ya. Dan tingkat confidence-nya 90%, tingkat kepercayaan dari sampelnya 90%, itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini saya tambahkan, tentu nanti akan berubah ya. Jadi lebih naik lagi gitu ya. Terus misalkan upper error-nya maksimal sampai 5%, dan saya berharap expected error-nya 3%, tentu nanti ini juga berubah ya, lebih tinggi karena ininya 98% kan gitu ya, lebih tingkat coverage lebih tinggi. Nah, itu nanti tergantung ya cara menentukan ini tadi ya, jadi intuisi dari si auditnya ya. Caranya seperti itu. Nah, saya anggap dulu kita ikutin dulu lah data yang di sini ya. Misalkan di sininya, nah ini ya, confidence-nya 95%, terus populasinya 772, upper error-nya 5%, expected error-nya kita tentukan 1% saja ya, misalkan. Itu nanti kurang lebih kalau di sini kan sampel size ini tidak ditentukan ya, makanya muncul sampel size 60. Nah, kalau ini sekarang saya tentukan ininya 95, upper error 5%, misalkan di sini saya berharapnya 1% saja. Maka yang diperoleh 95 ya. Kalau misalkan saya pengen lebih banyak Pak ya, berarti ya tadi ya tinggal rubah dulu ininya dan seterusnya lah. Atau misalkan expected error-nya saya naikin dikit lah biar kemungkinan datanya diambilnya lebih banyak ya. Ini kan jadi lebih banyak. Nah, ini tapi kemungkinan data yang lebih banyak itu tentu nanti ada data yang seharusnya nggak masuk dimasukin. Gitu. Nah, itu tinggal Anda pilah-pilah aja yang mana yang lebih baik ya. Nah, misalkan seperti ini saja gitu ya, profil sampelnya, kita calculate-nya seperti ini sudah, kita klik OK. Nah, kita sudah tentukan berarti sampel size-nya adalah ini ya, intervalnya ini, kemudian kita pilih sampling, pilih sampel, tentu yang di sini jangan muse tapi pilih record ya. Nah, baru di sini tinggal tentukan ya, mau fix interval sampling. Tentu kalau interval sampling ya nanti kalau fix tinggal ini aja isikan gitu ya. Mau pilih cell, mau random. Nah, kalau random ini size-nya kita tentukan di awal, tapi di sini ada sebaran ya, maksudnya di sini adalah sebaran ya.
Nah, sebarannya ini juga sebenarnya kalau menentukannya bagaimana ya, sebaiknya sih menggunakan statistik lagi sebenarnya ya. Jadi nggak ngasal gitu ya. Kira-kira sebarannya seperti apa. Jadi ini tergantung kitanya ya. Kalau kita memahami menentukan sebarannya ya bisa menggunakan random. Tapi yang paling simpel ada tentu fixed interval. Karena kalau fixed interval kita sudah punya nilai intervalnya kan ini kan gitu ya. Oke, berarti kita tinggal masukkan dulu yang kita coba yang fixed interval dulu ya. Ini adalah 2.11. Startnya kita samain dengan yang tadi ya, 234 yang news ya. Terus kita beri nama di sininya fish sample. Oke. Nah, ini ya hasilnya ya 387 data ya diambil. Dan ini hasilnya ya. Ini random saja ya, berarti ini random saja gitu ya. Ada yang kecil, ada harusnya tuh. Yang 9 juga masuk di sini gitu ya. 13 masuk gitu ya. Beda dengan yang tadi monetary kan kita bisa lihat minimal syarat masih 3 digit kan. Kalau ini yang kecil-kecil pun masuk karena dia di random aja gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan fixed interval ya tadi kita sudah tentukan intervalnya tetap segitu. Itu untuk yang fixed interval sampling ya. Nah, kalau misalkan untuk yang random ya, ini kita harus menentukan seeds-nya. Kalau di kasus ini, seeds-nya itu adalah nilai awal ya. Padahal sebenarnya ya harus dihitung ya. Tapi untuk memudahkan ini pakai nilai awal ya, boleh-boleh saja ya. Cuman sih nanti akurasinya saya ya tidak bisa dipastikan akurat gitu ya. Kecuali kalau nilai seeds-nya itu harus dihitung dulu menggunakan SPSS sebenarnya. Nah, tapi kita coba saja lah ya, kita coba saja. Kita coba karena tadi nilai ininya sudah dihitung ya, sampel size-nya sudah dihitung. Kita cek dulu ya. Sampel size-nya sudah dihitung ini ya. Berarti kita intervalnya pakainya ini, seed-nya pakai nilai awal, populasinya berarti total kan gitu ya. Kita langsung masuk ke sampel. Kita pilih yang random, berarti ini size-nya ada 772. Seed-nya pakai nilai awalnya 234. Sorry, size-nya ini sini ya, populasi ini size-nya berarti 365 ya, yang ini kan sampel size ya. Kita beri nama di sini random sampling. Oke, ini sudah keluar ya. Nah, ini hasilnya tuh. Wah, ini malah jadi error ya, jadi 474 semua ya. Jadi double gini jadinya. Sorry, tadi yang saya buka AR-nya apa bukan ya? Astaga. Tadi saya bukan buka AR ya, tadi saya bukanya yang fish ya. Yang ini ya. Benar nggak sih? Tadi lagi saya buka ini kan ya. Yang his Pak tadi. Ya, sehingga nanti jadinya ke sini jadi error kan. Tuh, datanya jadi double gini. Harusnya yang saya buka adalah yang AR-nya dulu ya. Saya ulangi dulu ya. Saya minum dulu. Oke, saya ulangi ya. Ini error, ini saya delete saja ya, yang randomnya. Saya delete saja, saya ulangi lagi. Tadi saya lagi buka ini, terus langsung saya sampling ya. Ini kan sudah hasil sampel. Total recordnya juga jadi nggak sama kan. Ini kan recordnya udah 300 sekian gitu ya. Jadinya beda lah, kalau populasinya kan 700 kan harusnya ya. Nah, berarti yang harus saya buka adalah yang AR-nya dulu ya. Nah, ini yang 700 ini ya. Baru ke sampel ya. Nah, ini pilih random. Size-nya tadi berapa tadi ya size-nya?
Ini aja lah. Nah, ini 60, sorry. Beda ya. Ini, sorry, ini saya close dulu.